Shakirah kok bila andek Belanda. Jangan-jangan ini Shakirah ex-FPI. Kiai kok bela Ba'alawi. Jangan-jangan ini Kiai muridnya Osman bin Yahya Mufti Batavia. Zaman di Indonesia. Adapun pernyataan sikapnya. 1. Kami pasukan Shakirah siap berjihad membela Habaib yang diancam oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan. 2. Meminta Kapolri untuk segera menangkap Fuad Pleret dan kawan-kawan karena dia memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. 4. Meminta kepada dalang dan penyandang dana untuk menghentikan suplai kepada Fuad Pleret dan kawan-kawan. 5. Persatuan dan kesatuan serta toleransi hidup beragama di Indonesia telah berjalan dengan baik. Jangan dinodai oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan sehingga kehidupan yang sudah rukun antar suku dan agama pecah belah karena pernyataan video tersebut. 6. Kami siap bertemu Fuad Pleret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad demi membela Habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Sampai tanggal 25 Mei 2024 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shakirah Madura Indonesia. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. Doa saya untuk saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dijadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, telah banyak beredar video pernyataan gerombolan yang mengaku sebagai pasukan Shakirah dari Madura yang membela Ba'alawi dan mengancam Gus Fuad Pleret dan orang-orang yang memperjuangkan pelurusan nasab cucu Rasulullah SAW yang diaku-aku oleh para habib, di mana para habib tersebut sudah terbukti sebagai keturunan Yahudi. Munculnya gerakan fisik, gerakan persekusi, yakni ancaman penyerangan oleh orang-orang yang membela Ba'alawi, muncul karena provokasi Bahar bin Smith yang menantang-nantang, katanya akan memenggal orang yang melakukan sweeping terhadap para habib. Ini adalah provokasi dari Bahar bin Smith, karena saya sudah searching di Google bahwa tidak ada pribumi yang akan melakukan sweeping terhadap para habib, karena itu tidak sesuai dengan budaya, akhlak luhur yang diajarkan oleh
para leluhur negara Nusantara Indonesia tercinta ini. Jadi tidak ada ceritanya orang-orang pribumi melakukan sweeping terhadap orang asing, apalagi terhadap para habib. Sama sekali tidak pernah terjadi. Dan cerita sweeping itu memang tidak akan pernah muncul dari pribumi, kecuali itu dilakukan oleh kelompoknya para habib. Masih ingat ketika FPI mensweeping warung-warung yang buka di siang hari di bulan Ramadan? Masih ingat FPI dan gerombolannya yang melakukan sweeping terhadap kafe-kafe yang melakukan live musik dan sebagainya? Jadi cerita sweeping itu hanya ada dan dilakukan oleh gerombolan Habib, gerombolan orang-orang yang mengikuti Habib, gerombolan yang ada dalam FPI. Indonesia, rakyat Indonesia tidak pernah punya cerita melakukan sweeping. Apalagi sweeping demo pun tidak pernah terjadi, kecuali dipelopori oleh para habib. Jadi kalau ada demo-demo orang Islam, tidak akan terjadi itu demo kecuali digerakkan oleh FPI dan gerombolannya habib. Maka ketika ada gerombolan yang menamakan kelompok Sakirah kok mengancam-ngancam akan melakukan sweeping, akan melakukan penyerangan, perlawanan terhadap Gus Fuad Pleret, maka perlu dipertanyakan, ini pasti adalah, bukan lagi dipertanyakan, maka dipastikan Sakirah ini, gerombolan Sakirah ini adalah penjelmaan dari FPI. Kelompok yang menyatakan kumpulan Sakirah Madura yang akan melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret, dipastikan ini adalah Sakirah KW, gerombolan yang terbentuk dari X atau orang-orang FPI. Apalagi kita tahu dan kita sudah maklum, FPI besar dan FPI punya komunitas besar itu ada di Madura. Lagian tidak ada ceritanya Sakirah itu melakukan penzaliman atau penganiayaan terhadap pribumi. Sakirah itu ceritanya, sejarahnya adalah melakukan perlawanan terhadap Belanda dan antek-anteknya. Saya ulang lagi. Sejarah Sakirah itu adalah sejarah perlawanan terhadap Belanda dan antek-antek Belanda. Padahal kita tahu Ba'alawi Habib-Habib itu adalah antek Belanda. Maka kalau kita merunut sejarah, kok tiba-tiba sekarang ini ada Sakirah yang membela Ba'alawi, maka sudah dipastikan Sakirah ini adalah Sakirah KW. Mustahil Sakirah akan membela antek Belanda, dan antek Belanda itu adalah Habib. Sama halnya saudara-saudara sekalian, kiai dari zaman dulu yang asli Nusantara itu akan membela pribumi, menjaga kehormatan bangsa Indonesia, melawan penjajahan, melawan orang-orang yang menzalimi dan merampas hak-hak pribumi. Itu kiai-kiai Nusantara. Tapi kalau sekarang ada kiai-kiai yang membela Ba'alawi, maka kiai-kiai tersebut dipertanyakan,
Ini kiai apa? Ini kiai model apa? Kiai Nusantara kok membela Mbak Alawi, dan kita tahu Mbak Alawi itu adalah antek Belanda. Maka sekali lagi kita pertanyakan, kiai model apa kok membela antek Belanda? Kiai cap apa kok membela antek Belanda? Mbak Alawi. Karena itu patut kita duga dan patut kita curigai, kiai-kiai yang membela Mbak Alawi ini jangan-jangan bukan dulu tidak belajar dengan kiai-kiai Nusantara, tetapi belajar dengan Habib-Habib, dan Habib itu belajar atau anak buah, anak keturunan, anak cucu dari Utsman bin Yahya. Maka kesimpulan saya, kiai-kiai yang membela Mbak Alawi itu dipastikan kiai-kiai itu adalah muridnya Utsman bin Yahya, mufti Batavia, yang digaji oleh Belanda untuk menjadi jongos dan budaknya Belanda. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita yang masih waras akan terus melakukan perlawanan terhadap upaya para Habib untuk menghegemonisasi, memaksa kita untuk percaya kepada mereka kalau mereka itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita harus pastikan, nyatakan bahwa Habib-Habib itu bukan cucu Rasulullah, tetapi cucu Belanda, cucu Yahudi. Sorry ya. Sudah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.